Halo pemirsa Sangaji TV, kembali lagi di Capcus. Cus yuk! Magelang memang jadi kota yang menarik untuk berbagai aktivitas liburan. Tidak hanya soal Candi Borobudur, tapi juga punya banyak destinasi wisata menarik lainnya. Nah, kali ini tim Capcus akan ajak pemirsa untuk mengunjungi tempat yang jadi populer sejak muncul di film AADC 2. Yaps, Bukit Rema atau lebih dikenal dengan nama Gereja Ayam Magelang. Bukit Rema berlokasi di Karangrejo Gombong, Kurahan, Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya nggak jauh dari kawasan Candi Borobudur, cocok banget nih untuk jadi tujuan wisata lanjutan. Bukit Rema buka mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Waktu yang pas buat menikmati sunrise ataupun sunset. Nah pemirsa, untuk menuju lokasi ada dua opsi ya. Kita bisa jalan kaki sejauh 250 meter atau bisa juga naik jeep nih. Harganya juga terjangkau, cukup 15.000 aja sudah pulang pergi satu orang. Yuk, langsung aja kita cus. Nah pemirsa, ternyata untuk jalannya ini cukup curam ya. Ini di 45 derajat. Aku sedikit merinding nih pemirsa. Padahal ini termasuk kita naik jeep ya. Wah, oke pemirsa, kita udah sampai di pemberhentian jeep. Lanjut, kita mau jalan ke atas. Let's go! Selamat siang kakak, selamat datang di Bukit Rema. Oke, kenalin mas, saya Monik. Dengan mas siapa nih? Saya Zidan kak. Oke, saya mas. selaku untuk pemandu di Bukit Rema ini. Oke, baik. Mas, aku pengen explore di Gereja Ayam nih. Ini prosesnya seperti apa nih mas? Nanti kan kakaknya sudah datang ke sini, sudah foto-foto tentunya tadi? Sudah dong pastinya. Oke, siap. Nanti setelah foto-foto di sini, kakak bisa untuk registrasi dulu sebelah sana. Setelah registrasi, nanti ada pemandu juga yang akan menjelaskan. Kebetulan dengan saya sendiri kak untuk pemandunya. Oke, baik. Let's go, kita sekarang lanjut. aja mas. Oke, boleh. Let's go nih pemirsa. Mari mas. Oke. Halo. Berapa tiket tuh Kak? Untuk satu orang, ya. Ini kedatangannya dari mana Kak? Kalau boleh tahu? Dari Jogja. Ya, sebelumnya nih tempat ini dapat referensinya dari mana nih Kak? Oh, kebetulan dari internet sih sama Instagram. Dari internet. Oke. Tiketnya bisa disimpan kembali aja Kak. Oh, iya, Bisa baik. ditukar sama singo goreng ke bagian restorannya atau bagian ekornya sebelah sana. Ini udah dengan pemandunya juga. Oke. Tapi pemandunya bersama dengan rekan saya di sebelah sini. Silakan kakak. Sini, lewat sini. Yap. Oke, sip. Oke, sebelumnya selamat siang kakak, selamat datang ya Sugeng Rawuh di Bukit Rema Borobudur. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zidan. Saya di sini akan memandu di lantai 1 hingga lantai kedua. Dan untuk informasi saja bahwa gedung ini terdapat 7 lantai. Wow. Itu dengan jumlah anak tangga 80 anak tangga. Jadi nanti kakak semangat sampai ke mahkota yang paling atas itu. Wow, Oke? banyak ya anak tangganya. Betul. Oke, Dan Mas. sebelumnya kita sudah melewati juga kak beberapa bagian yang kita tidak lewati selama tour ini berlangsung. Di ujung sebelah sana ada gedung putih kak. Kalau dari sini kelihatan atapnya saja, itu adalah kapel namanya. Tempat peribadahan untuk umat Katolik. Ya, di sebelah kanan bawah ini ada jalan salib kak ataupun Via Dolorosa yang nanti berujung sampai ke Gua Maria. Di sebelah sana. Betul. Nanti kakak kalau ingin mengunjungi kami persilahkan. Oh, Akan iya, tetapi setelah tournya ini selesai. Oke. Namun di lantai pertama kakak belum boleh untuk dokumentasi dulu ya, baik itu foto ataupun video. Nanti untuk dokumentasi dilakukan di lantai 2 hingga lantai ke-7. Dan untuk informasi tambahan bahwa gedung ini bukanlah gereja kak, tapi rumah doa untuk semua agama ataupun segala bangsa, dan juga bukan berbentuk ayam. Kakak tahu nggak bentuknya apa ini? Berarti
Tahu Apa nggak? dong Mas? Bentuknya betul, merpati putih yang menggunakan mahkota di atas kepalanya. atasnya. Oh, Jadi itu oke. bukan jeger ayam, tapi mahkota dari mahkota merpati ya. ini. Nah, untuk lebih lanjut, mari silahkan kita bisa untuk masuk ke dalam, Kak. Boleh. Monggo. Oke, sekarang kita sudah berada di lantai 2, Kak. Nah, biasanya nanti kalau untuk ke kafe, kita kan ada kafe restoran juga, itu aksesnya lurus aja, terus belok sebelah kanan kita ke atas. Nanti kalau ada bawa anak kecil, kita ada fasilitas playground juga, Kak. Sudah free juga. Lurus aja terus belok sebelah kiri gitu. Wah, mantap ya. Nah, kalau ini selain untuk digunakan untuk berdoa, dulu pernah digunakan untuk performance seperti borobudur culture atau pementasan seni ada di sini. Kalau sekarang digunakan untuk berdoa ataupun untuk ruang tunggu. Dan ini dari awal itu Kakak belum pernah difusikan sebagai gereja ya, tapi rumah doa untuk semua agama ataupun segala bangsa. Dan juga bukan berbentuk ayam. Tadi bentuknya merpati itu ya, yang menggunakan mahkota di atas kepalanya. Jadi untuk pendiri dari gedung ini bernama Bapak Daniel Alamsyah. Daniel Alamsyah. Beliau lahir di Bandar Lampung aslinya. Oh, sempat aslinya Bandar Lampung. sempat tinggal di Jakarta dan sekarang sudah menetap di Borobudur. Nah, jadi awal mulanya pada tahun 1988. Itu dikala Bapak Daniel Alamsyah berdoa semalaman di bukit ini. Setelah beliau mengetahui bahwa tempat ini sama seperti yang pernah dimimpikan beliau waktu di rumahnya Jakarta. Nah, dan pada tahun 1992, Bapak Daniel mulai melakukan peletakan batu pertama untuk seremonial. Di sini, itu dulu yang dibintangi oleh, didukung ya maaf, oleh masyarakat sekitar sama juga untuk warga-warga gitu. Nah, dan setelah 7 tahun pembangunan, tepatnya di tahun 2000, pembangunan dari Bukit Rema ini dulu sempat diberhentikan, Kak, ataupun mangkrak. Kenapa itu Mas? Dikarenakan adanya krisis moneter. Oh iya, di tahun 1998. ya. Dan pada saat itu juga Bapak Daniel sudah pensiun dari pekerjaan beliau. Jadi beliau itu memutuskan untuk memberhentikan sementara pembangunan dari Bukit Rema ini. Karena dulu untuk semua biayanya menggunakan uang pribadi milik Bapak Daniel. Dan dulu juga Bukit Rema ini sempat terbengkalai sangat lama, Kak. Itu selama 12 tahun sampai awal 2013. Dan pada saat 12 tahun terbengkalai, itu terjadi misinformasi fungsional tentang gedung ini. Yang sampai sekarang pun terkenalnya dengan nama Gereja Ayam. Gereja Ayam. Jadi terjadi misinformasi fungsional. Ya. Terus kita dulu kan nggak expect kalau ini akan dijadikan wisata. Nah, jadi kan setelah dijadikan wisata, setelah dibuat syuting apa? Ada apa dengan Cinta Dua. Itu dulu yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Lalu film ini rilis pada tahun 2016. Dan setelah perilisan film itu, Bukit Rema menjadi semakin terkenal sampai sekarang ini. Karena untuk syutingnya ada di bagian mahkota atas. Dan dulu sempat juga dikunjungi, Kak, itu lebih dari 3.000 pengunjung dalam satu harinya. Oh, banyak banget Nah, ya. dan itu setelah film momentum Mas. untuk renovasi tempat ini. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, malah jadi daya tarik wisata gitu, Kak. Ya, gitu. Secara biasa singkatnya nih. seperti itu, Kak. Jadi Ya. merinding nih pemirsa, sejarahnya luar biasa ya Mas ya. Nah, ini foto apa nih Mas? Ini Oh, ada kita mulai dari sini aja, Kak, ya. Kita mulai dari Ya, mana sebelah nih? sini. Oke, kalau ini di bagian panti rehab kami, Kak. Jadi di setiap tahunnya kita sering mengadakan kegiatan ada di sana, ataupun untuk dari yang panti ke sini. Jadi diwajibkan ya setiap hari untuk berdoa di sini, Kak, di bagian lantai 2. Namun kita kan ada keterbatasan mentor di sana. Lalu berdoa di sini 1 bulan sekali. Terus sembari makan malam gitu biasanya sama Bapak Daniel juga, ya untuk foundernya. Kalau ini kita ambil footage-nya dulu waktu 2019, waktu Independence Day.
atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu Kak. Oh, ini tuh foto-fotonya Mas? Betul, kalau ini adalah masa kosong, di mana dulu sempat terbengkalai ya, sangat Iya. lama selama 12 tahun. 12 tahun itu, Dan oke. kita dulu tidak ada harapan sama sekali ya, tapi berkat semangat yang ditujukan oleh Bapak Daniel dan juga semangat dari Panti Rehab, yang mereka juga sudah sembuh, membantu membuat jalan yang tadi Kakak lewatin sampai di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang malah jadi jaya tarik wisata. Yang tadi dilewatin Kakak itu yang pakai naik shuttle banget jeep ya. itu. Ya betul. Oke. apa nih, Mas? Ini adalah bagian kedai kami. Di bagian ekornya. Jadi nanti Kakak bisa menukarkan singkong goreng di kedai kami ya. Nanti sembari menikmati singkong goreng, ada menu-menu spesial seperti ayam bakar Nusantara juga di atas. menarik juga nih, Nah, nanti sambil melihat juga view pemandangan dari Bukit Menoreh. Ini Bukit Menoreh namanya. Itu sebelah sana kelihatan. Yang terkenal dengan nama Buddha yang tertidur ya. Next, ini Oke, dari next. depan Kalau ya, Mas? ini di bagian depan, tapi ini dulu waktu belum 100% pembangunan ya, mungkin 80% pembangunan. Ini. Kalau ini di bagian apa tadi sebelah sana itu chapel untuk Katolik. yang untuk Katolik tadi Betul. ya, oke. Ini selain untuk beribadah umat Katolik, bisa juga digunakan untuk pemberkatan menikah, Kak. Untuk holy matrimony gitu. Ternyata bisa Di juga kapel, ya, memberkatan oke. juga di sini di kapel ya, Bran? Betul, di kapel. Next lagi ya, kita sebelah sini. Sebelah sini ya, oke. Ya. Kalau ini adalah bagian restoran kami juga, yang letaknya ada di kanan dari gedung ini. Ini namanya Rerempah. Rerempah itu bukanya pada saat masa ramai ataupun peak season. Ya, kalau Lebaran gitu buka. Ini Rerempah ini kita dulu mendapatkan suntikan dana dari Pemkab Kabupaten. Dulu kan pas Covid sempat tutup selama 4 sampai 6 bulanan. Harapannya dengan adanya Rerempah ini bisa memperlebar area restoran kami, Kak. Nanti kita next lagi sebelah sini. Pemirsa. Nah ini Mas, ini Nah, kalau ini adalah tadi depannya kapel yaitu Jalan Salib atau Via Dolorosa. yang jalan Jadi ini terdapat 14 kejadian atau 14 pemberhentian yang berujung sampai ke Gua Maria. Ini kan ada bilik-bilik ini ada 14. Itu menceritakan ya dari Yesus sebelum disalib sampai disalib gitu Kakak. Itu satu rangkaian juga untuk beribadah umat Katolik dari kapel Jalan Salib sampai ke Gua Maria. Kita lanjut lagi sebelah sini. kita lanjut. Nah, kalau ini adalah hydroponic garden. Oke, Ini new future plan atau rencana kita di masa depan nanti. Harapannya dengan adanya hidroponik ini bisa mengganti suplai makanan yang ada di kedai kami, di panti rehabilitasi maupun di lingkungan sekitar. Kita masih dalam on progress, Kakak. Next. Nah, dan ini adalah di bagian rempah tadi. Ini namanya adalah narwastu. Narwastu. Apa itu, Narwastu itu berarti akar yang wangi. Nah, ini salah satu restoran kami juga yang letaknya ada di kanan dari gedung ini, paling bawah. Narwastu itu bukannya pada saat masa ramai ataupun peak season ya, Oke. gitu. Dan harapannya dengan adanya Narwastu itu bisa memberikan hal positif untuk servis kami, makan kami dan sebagainya. Kan namanya Narwastu berarti akar yang wangi. Pemirsa. Oke, next lagi ya sebelah sini ya Kakak. Oh, Dan ini yang Gua terakhir ini adalah Gua Maria. oke. Betul. Dan ini masih satu rangkaian juga dengan umat Katolik beribadah gitu. Mungkin Kakak mau mampir ke sana boleh juga berkunjung nggak apa-apa juga. Namun hati-hati, agak licin ya soalnya kan hujan. Ya, pelan-pelan. Oke, Next. Setelah next di lagi. sini. Kakak, sebelum kita naik ke bagian mahkota, kita mampir sejenak dulu ya di pohon kehidupan sebelah sana. Di pohon kehidupan. Iya, atau Tree of Life. Ini adalah namanya pohon kehidupan. Jadi nanti Kakak bisa mengambil salah satu kartu yang ada di sini, terus bisa dibawa pulang. Ini kan ada 3 mangkok yang berbeda. Kalau Kakak datangnya bersama keluarga, itu ambil yang paling atas. Kalau bersama pasangan yang belum nikah, itu ambil yang tengah. Kalau datangnya sendiri atau bersama teman-teman, ambil yang paling bawah. Oke, berarti. Silakan. Berarti aku ambilnya di Iya. sini ya, Mas. Bebas nih acaknya, Ya, Mas. nanti bisa Oke. dikipit, dibawa pulang. Nah, ini pemirsa, ini untuk pesannya. Kita baca dulu ya. Ini pesanku untukmu. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak Jumurudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Wah, luar biasa ini pemirsa. Oke, sip ya.
Ini Nah, dan saya juga ini simpan di sini. kakak ada filosofi juga Oke. kakak. Ini mengapa banyak cermin ya? Iya benar, ini banyak banget dari Karena sini. kan manusia itu emang dibikin sama Tuhan makhluk yang sempurna ya. Jadi dari sisi manapun itu kita bisa terlihat sempurna gitu kakak. Nah dan ini ada tentang bahaya narkoba juga. Ini bentuk kayak keresahan Bapak Daniel. Kalau narkoba tuh ini loh impactnya seperti itu. Say no to drugs ya. Dan ini juga yang dulu yang melukis adalah teman dari Bapak Daniel sama sebagian dari panti rehab yang sudah sembuh. Mereka memiliki jiwa seni yang tinggi ya untuk melukiskan ini. Wah, ini ada apa nih Mas? Nah, ini adalah bentuk keanekaragaman Indonesia yang kita balut, kita kemas ke dalam keanekaragaman kain-kain yang ada di Indonesia gitu. Ya, Mas. Iya, kalau lantai 5 ini kan digunakan juga untuk ruang tunggu ya. Pada saat pengunjung ramai akses ke bagian mahkota, di sini adalah ruang tunggu terakhirnya sebelum pengunjung kalau sudah penuh di sini menunggu di lantai 2. Dua tadi gitu. ya. Oke, baik kita sudah sampai di lantai 6 atau di bagian paruh dari gedung ini. Paruh terbuka ini bukan semata kita hanya melihat view pemandangan ya, tapi ada filosofinya. Nah, tadi Mas? kakak sudah baca soalnya, coba di Oke. Oh, yang di ya ini kartu ya. pohon kehidupannya. Di pohon kehidupannya. Mana ya? Nah, itu adalah filosofi Ini. mengapa paruh ini mulutnya terbuka. Oh, Coba dibaca kak sama-sama ini, Wah, iya Mas. ya kan? Ternyata plot twistnya ini, pemirsa, ini sama ini. Dan dilihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak Jumurudi. Pas banget. Ini ada apa namanya? Ini kemudi. Kemudi kapal ya. Oke. Keren banget nih pemirsa. Next lagi kita menuju Next, lantai kita 7 menuju- untuk mahkotanya. Ya, let's go. Let's go. Mas. Oke. Pelan-pelan kakak ya. Sebelum naik itu ada tanda merah, ada 2. Oke. Itu dimohon untuk menundukkan kepala, takutnya terbentur. Oke. Wah, bagus banget nih pemirsa pemandangannya. Wah, indah banget pemirsa pemandangannya. Nah, oke baik, kita sudah sampai di bagian mahkotanya kakak ya. Dan kita sudah bisa melihat tadi itu yang saya katakan di bawah ada Borobudur Temple itu kelihatan kan kak ya di arah jam 1. Sebelah sana. Nah betul, kalau pas cerah lagi di sisi sana itu kelihatan Gunung Sumbing Gunung Sumbing sama sebelah sini. Sindoro di Sindoro, belakangnya. wow. Kalau sebelah sana Merapi Merbabu. Merapi Merbabu sebelah sana. Iya betul. Dan juga di sebelah depannya kakak ini adalah Bukit Menoreh yang tadi itu seperti Buddha yang tertidur ya. Dari sana itu kak, itu kan kayak mukanya. Terus di sini kan gini ya, Oh, oke. Iya, iya, sampai iya, sana. iya. Itu. Oh, iya juga ya. Oh, iya bener Mas. Nah, itu kan luar biasa tuh nih. juga kak. Pemirsa lihat-lihat, wow. Cuman sayangnya agak tertutup ini ya, tapi Kabut ya. tertutup kabut. Cuman ininya lengkukan untuk apa? Mukanya, struktur muka sama sini badan gini ya. Sana kakinya gitu kak. Wow, nah itu Gimana tadi, kakak? pemirsa. Di mahkota ini menikmati view pemandangan yang sangat bagus. Gimana kesannya kakak? Keren ya? Pasti keren banget Mas. Ini nggak berhenti aku bilang wow karena indah Wow, banget. ya. Nah kalau pagi tuh bisa nggak sih Mas kayak reservasi Untuk kesini? sunrise gitu ya. Sunrise itu Kebetulan bisa di sini ada juga kak paket sunrise itu 150.000 per orang. Tapi kami melayaninya 4 packs. Oh, oke. Ya minimalnya 4 packs. Jadi nanti sudah include dengan breakfast di kedai kami, Oke. di kedai Bukit Rema, juga include dengan JPP pulang pergi dijemput di bawah tadi itu sama dokumentasi. Nanti pakai drone gitu bisa kak. Wow, dokumentasi udah sama drone juga. Wah, Betul. termasuk ini ya terjangkau ya Mas untuk Iya. paketnya. Wah, mantap banget nih pemirsa. Nah habis ini kita mau explore di Bagian kedainya, kedai. Ya mencicipi
makanan spesial yaitu ayam bakar Nusantara. Boleh di sana. nih. Itu tadi let's go, pemirsa. Kak. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Capcus Cus yuk. Setelah capek berkeliling menikmati setiap sudut Bukit Rema yang cocok banget buat selfie bareng teman-teman, kamu bisa langsung istirahat sambil menikmati hidangan singkong goreng yang spesial banget. Menariknya, setiap tiket masuk Bukit Rema atau Gereja Ayam bisa kamu tukarkan dengan singkong goreng dan sambal tradisional yang dikenal dengan nama Latela Gombong Kasava. Terima kasih Mbak. Sambalnya ya. Oh ya oke. Nah pemirsa, ini kita dapat singkong goreng gratis. Sudah jadi Kak. Wah. Ini ada satu ayam bakar Nusantara. Ayam bakar Nusantara. Oke. Dan ini ada si nangka berketan manis. Ini salah satu rekomendasi dari Ria SB yang pernah datang sini. Gitu. Silakan, selamat menikmati. Wah, terima kasih Mas. Selamat juga. Ini pemirsa, ini lucu banget namanya, si nangka berketan manis. Saatnya kita icip-icip pemirsa. Nah ini ada ayam Nusantara ini. Potongannya besar ya pemirsa. Langsung aja kita cobain. Kita cobain ayamnya pemirsa. Wow, sangat lembut. Ini ada sayurnya juga. Nah, kan. Ayamnya tuh lembut banget pemirsa, rasanya manis, gurihnya juga pas, dan potongannya ini lebih besar sekali nih. Kita coba nasinya dulu ya pemirsa. Kan, ternyata kuahnya tuh kayak bumbu kuning yang bersantan gitu pemirsa. Enak, mantap. Dan aku nih penasaran banget nih. Ini namanya aja lucu banget, si nangka berketan manis. Wah, namanya unik banget. Ini juga platingnya cantik, bentuknya juga cantik pemirsa. Ini kayaknya fly-nya ya. Kita coba tuang di atasnya. Kayak agak cair gitu ya pemirsa. Rasanya enak banget pemirsa. Jadi si nangkanya tuh masih seger, keras-keras. Ketannya juga gurih dipadu sama flannya yang manis. Enak banget, mantap. Kita coba kopi cinta pemirsa. Segar banget, rasanya tuh creamy. Ini biasanya tuh kopi susu ya, jadi cocok banget mau ngopi siang, malam. Ini cocok banget pemirsa. Mantap. Nah itu tadi pemirsa keseruan kita explore di Bukit Rema di daerah Magelang. Seru banget. Ternyata di sini juga banyak banget cerita-cerita yang pastinya menambah wawasan buat kita dan pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa tetap saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di Sangaji TV. Warna baru keluarga Jogja. Bye.
Dan buat kalian yang suka bawa pulang kenang-kenangan, di Bukit Rema juga tersedia tempat oleh-oleh dan souvenir. Mulai dari cindera mata khas, hingga berbagai produk lokal yang bisa jadi buat tangan atau kenang-kenangan dari Gereja Ayam Magelang.